pagi ini. Get up, everybody. Selamat pagi Jack People. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Jack People. Kembali lagi bareng saya Risan dan saya Patricia di Jakarta pagi ini. Kita hadir dengan kabar hangat seputar kota tercinta, dari polemik pungutan komunitas olahraga di GBK sampai rencana besar Pramono Anung untuk ruang hijau baru di Jakarta Selatan. Yuk langsung aja kita mulai informasinya. Jack People, komunitas olahraga ramai mengeluhkan pungutan hingga 1,9 juta saat menggunakan area Gelora Bung Karno. Gubernur Pramono Anung menanggapi cepat isu ini karena GBK dikelola oleh pemerintah pusat. Pemerintah provinsi tidak bisa ubah aturannya. Tapi Pramono kasih solusi, pindah ke JIS atau velodrome milik pemerintah provinsi yang gratis. Langkah ini diambil untuk memastikan ruang olahraga tetap inklusif dan bisa diakses semua kalangan. Berikut liputan selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi keluhan dari komunitas olahraga yang mengaku dipungut biaya sekitar 1,9 juta saat beraktivitas di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Ia menegaskan bahwa kegiatan non-komersial seperti komunitas olahraga tidak seharusnya dikenai pungutan atau pajak hiburan. Berbeda dari olahraga komersial seperti pedal, bulu tangkis, atau tenis yang memang diatur pajaknya. Karena GBK berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat. Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan pungutan tersebut. Namun, Pramono menawarkan solusi alternatif kepada komunitas, yaitu manfaatkan fasilitas olahraga milik Pemprov seperti Jakarta International Stadium atau JIS, atau Jakarta Velodrome yang bisa digunakan secara gratis. Ya, sayang banget ya San, jadi masyarakat yang ingin bermain di sekitaran GBK nih malah mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Benar banget nih Pet, tapi kabarnya semua itu udah diselesaikan dengan baik nih Pet, dan gak ada pungutan biaya lagi untuk bermain di area GBK selain itu kegiatan komersial. Syukur deh kalau semua bisa teratasi ya San, tapi buat Jack People yang ingin bermain atau menggunakan fasilitas dengan gratis, bisa banget nih menggunakan JIS dan velodrome. Setuju Pet, kita masuk ke berita kedua. Masih bicara soal olahraga, Pramono juga bicara soal pajak hiburan untuk aktivitas olahraga komersial seperti pedal, tenis, dan biliar. Menurutnya, pajak 10% itu wajar karena pedal termasuk olahraga eksklusif dan fasilitasnya berbayar. Tapi tenang, komunitas lari, senam, dan olahraga publik tetap bebas pungutan. Kita lihat seperti apa penjelasan selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa olahraga pedal termasuk dalam kategori hiburan yang dikenakan pajak sebesar 10%. Menurutnya, pemberlakuan pajak hiburan ini sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Karena pedal tergolong olahraga eksklusif dengan rata-rata pemain berasal dari kalangan mampu. Ia juga menyampaikan bahwa bukan hanya pedal, olahraga lain seperti biliar dan tenis juga telah dikenakan pajak hiburan serupa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjamin bahwa kegiatan olahraga non-komersial seperti komunitas lari atau senam di ruang publik tidak akan dikenai pungutan apapun. Pajak hanya berlaku untuk aktivitas dengan skala komersial dan fasilitas berbayar. Nah, untuk olahraga yang satu ini nih peraturannya emang agak beda ya San. Jadi peraturan ini tuh dibuat pastinya udah dipikirkan matang-matang nih. Benar banget Pet, pastinya ini juga untuk kebaikan warga Jakarta ya Pet. Setuju nih San, kita masuk ke berita ketiga. Pemprov DKI bakal gabungkan 3 taman jadi kawasan ruang hijau baru. Taman ASEAN. Ini jadi bagian dari rencana besar Gubernur Pramono untuk menghadirkan ruang publik 24 jam. Ada taman bermain, toilet umum, sampai jalur jogging. Nah, pedagang di pasar hewan Barito juga nggak ditinggalin nih. Mereka bakal direlokasi secara bertahap dan humanis. Kita simak yuk seperti apa konsep barunya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan proses relokasi pedagang di pasar hewan Barito akan dilakukan secara bertahap dan humanis, seiring rencana penyatuan Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser menjadi kawasan terpadu bernama Taman ASEAN.
Langkah ini bertujuan menghadirkan ruang terbuka hijau yang lebih luas, nyaman, dan ramah publik di jantung Jakarta Selatan. Pemprov DKI juga menyiapkan solusi terbaik bagi para pedagang dengan pendampingan dan opsi relokasi yang tetap mendukung keberlangsungan usaha mereka. Pramono menegaskan, proyek ini tak akan menggunakan dana APBD dan justru akan menghadirkan fasilitas publik 24 jam seperti jalur jogging, taman bermain, hingga toilet umum demi kualitas hidup warga yang lebih baik. Wah, Pet, kalau 3 taman dijadiin satu berarti luas banget ya Luas tamannya? banget. Ini jadi kayak Tebet Eco Park kemarin. Kan Oh juga iya, Tebet tuh tahu. sempet 2 taman dijadiin satu kan. Ini 3 jadi satu. Wah, kebayang sih bakal seru banget ya. Iya, berarti ruang terbuka hijau di Jakarta juga semakin banyak gitu ya. Jadi, Betul. apalagi kalau luas gini kan bisa bawa keluarga. Bisa bawa berkunjung ke keluarga. sana, Keluarga kayak besar gitu. bisa. Keluarga besar juga bisa kan. Karena makanya. muat juga ke situ. Wah, banyak juga ya update Jakarta hari ini. Dari komunitas olahraga sampai taman baru yang bakal jadi ruang healing warga ibu kota. Nah, sebelum kita pamit, yuk kita lihat dulu perakiran cuaca hari ini dari BMKG untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, Jack People, itu dia tadi informasi cuaca buat hari ini. Pastikan rencana kamu tetap aman dan nyaman ya. Saya Risan. Dan saya Patricia, beserta segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jakarta menyala. Halo Jack People, saksikan terus Jack News Jack People, saksikan terus Jack News untuk update informasi terkini seputar Jakarta. untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta Jakarta untuk Indonesia.